Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baiklah, selamat pagi, selamat siang, selamat sore ataupun selamat malam. Pada kesempatan hari ini saya ingin berbicara sedikit tentang peran LBH kampus pasca disahkannya Undang-Undang Bantuan Hukum, yang mana undang-undang yang dimaksud dalam Undang-Undang Bantuan Hukum di sini ialah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, yang mana pada video ini saya buat untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh Bapak Komaruzzaman di mata kuliah Bantuan Hukum dan Tanggung Jawab Profesi Hukum, yang nantinya dalam pembahasan ini yaitu peran LBH kampus pasca disahkannya Undang-Undang Bantuan Hukum. Itu saya akan berbicara tentang hak bantuan hukum, yaitu pengertiannya, kemudian jenisnya dari hak bantuan hukum tersebut, kemudian bantuan hukum itu sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011. Kemudian saya juga akan bahas tentang bantuan hukum setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011. Baik, mungkin kita mulai di pembahasan yang pertama, yaitu tentang hak bantuan hukum, yang mana pengertian dari bantuan hukum tersebut adalah hak konstitusional warga negara atau kesamaan kedudukan dalam hukum, atau dalam bahasa kerennya itu equality before the law. Kemudian hak bantuan hukum itu sendiri dibedakan menjadi 4. Yang pertama itu hak untuk membela diri sendiri secara pribadi atau untuk dibantu oleh penasihat hukum. Kemudian hak untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma dalam hal tidak mampu membayar advokat. Kemudian yang ketiga itu hak untuk berkomunikasi dengan advokat. Kemudian yang terakhir, yang keempat, hak untuk diberitahukan mengenai haknya untuk mendapat bantuan hukum. Kemudian apa sih jenis bantuan hukum tersebut? Di sini ada 3 jenis bantuan hukum. Yang pertama itu bantuan hukum konvensional, yang mana bantuan hukum konvensional ini merupakan tanggung jawab moral maupun profesional terbatas pada pendekatan formal atau legal dalam bentuk bantuan hukum. Kemudian yang kedua itu ada bantuan hukum konstitusional, yang mana bantuan hukum ini lebih mengacu pada orang miskin dalam kerangka untuk menyadarkan mereka sebagai subjek hukum yang mempunyai hak yang sama. Kemudian yang ketiga, yang terakhir itu ialah bantuan hukum struktural, yang mana bantuan hukum tersebut bukan sekedar untuk pelembagaan pelayanan hukum bagi si miskin, tapi juga merupakan sebuah gerakan guna pembebasan masyarakat dari belenggu struktur politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang syarat dengan penindasan. Kemudian bantuan hukum itu sebelum Undang-Undang Nomor 16 itu ada beberapa bantuan hukum. Yang pertama itu bantuan hukum dari organisasi advokat, kemudian bantuan hukum dari organisasi bantuan hukum, kemudian bantuan hukum dari LBH kampus, dan yang terakhir itu, yang keempat, bantuan hukum dari pengadilan. Sekarang kita bahas yang pertama dulu, bantuan hukum dari organisasi advokat, yang mana dalam hal ini telah diatur di dalam pasal 22 Undang-Undang Advokat dan PP nomor 83 tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pemberian bantuan secara cuma-cuma. Dan untuk memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma ini, pencari keadilan harus mengajukan permohonan tertulis yang ditujukan langsung kepada advokat tersebut atau melalui organisasinya. Dan dalam isi permohonan tersebut, sekurang-kurangnya harus membuat nama, alamat, pekerjaan pemohon. Kemudian setelah itu ada uraian singkat mengenai pokok persoalan yang diajukan atau yang dimohonkan kepada si advokat, dalam hal ini ialah bantuan hukum. Kemudian di dalam permohonan tersebut juga harus melampirkan keterangan tidak mampu yang dibuat oleh pejabat yang berwenang. Kemudian ada lagi permohonan bantuan tersebut yang secara cuma-cuma dapat diajukan bersama oleh beberapa pencari keadilan yang mempunyai kepentingan yang sama. Kemudian dalam hal mencari keadilan tersebut, apabila tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis, permohonan tersebut dapat diajukan secara lisan.
Kemudian permohonan bantuan yang diajukan langsung kepada advokat, tembusan permohonan disampaikan kepada organisasi advokat. Kemudian setelah itu advokat atau organisasi advokat itu harus atau wajib menyampaikan jawaban terhadap permohonan kepada si pencari keadilan atau si pemohon dalam waktu 3 hari terhitung sejak permohonan tersebut diterima oleh advokat atau organisasi advokat. Kemudian dalam hal permohonan diajukan kepada organisasi advokat, maka organisasi advokat tersebut harus menetapkan advokat yang ditugaskan. Kemudian advokat yang ditugaskan namanya harus dicantumkan dalam jawaban terhadap permohonan. Kemudian keputusan mengenai pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma ditetapkan secara tertulis dengan menunjuk nama advokat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu bantuan hukum dari organisasi bantuan hukum. Seperti halnya misal bantuan hukum dari LBH Ansor seperti itu. Yang mana pada LBH Ansor tersebut waktu konsultasinya adalah hari Senin sampai hari Jumat pukul 9 sampai pukul 16. Adapun tata cara pengaduan dan konsultasi di LBH Ansor yaitu calon klien datang langsung ke kantor LBH Ansor di Jalan Pamularsi nomor 9 Patang Puluhan Wiro Braban Yogyakarta. Kemudian calon klien tersebut mendaftarkan diri pada front office dengan mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan untuk dan kemudian membayar administrasi yang telah ditentukan. Kemudian calon klien tersebut juga diharuskan untuk mengantri panggilan untuk melakukan konsultasi dengan advokat atau asisten dari advokat. Kemudian setelah itu, setelah melakukan calon klien ini berkonsultasi dengan si advokat, dia mengajukan atau berkeinginan untuk menguasakan, maka disampaikan surat kuasa untuk ditandatangani. Kemudian selanjutnya tentang bantuan hukum dari LBH kampus, yang mana hampir semua perguruan tinggi memiliki LBH. Umumnya karena terkait pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, khususnya pengabdian masyarakat di bidang biro atau unit yang memberikan bantuan hukum. Dan ini dapat berada di bawah Fakultas Hukum Syariah atau di bawah rektorat. Kemudian syarat dan prosedur untuk mendapatkan bantuan hukum dari LBH kampus itu tergantung pada organisasi yang bersangkutan. Hal ini terkait dengan visi dan misi organisasi, program kerja maupun kapasitas kelembagaan. Tapi secara umum prosedurnya hampir sama dengan LBH pada umumnya, yaitu yang pertama adalah langsung datang ke kantornya, misalnya di Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam atau LKBHI di Stain Salatiga adalah langsung datang ke jurusan syariahnya. Kemudian ada lagi bantuan hukum dari pengadilan, yang mana bantuan hukum dari pengadilan ini untuk mendapatkan bantuan hukum tersebut yang disediakan langsung oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Dalam hal ini masyarakat diharuskan atau diwajibkan yang pertama itu surat keterangan tidak mampu dari kepala desa atau lurah setempat. Kemudian surat pernyataan tidak mampu dari pemohon yang dibenarkan oleh pengadilan negeri setempat. Kemudian surat pernyataan tidak mampu dari pemohon tersebut dibenarkan oleh LBH setempat. Kemudian permohonan tertulis diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat. Permohonan tersebut juga dapat disampaikan kepada majelis hakim yang memeriksa perkara. Kemudian selanjutnya kita bahas tentang bantuan hukum menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011. Menurut undang-undang ini, menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 itu bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Dan siapa penerima bantuan hukum ini? Penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang yang miskin. Kemudian pemberi bantuan hukum itu siapa?
Jadi pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011. Jadi pemberi bantuan hukum tersebut sebenarnya tidak membedakan antara LBH kampus dengan LBH pada umumnya. Dan perlu juga diketahui bahwa Undang-Undang bantuan hukum ini mulai berlaku pada tahun 2013. Kemudian kita bahas selanjutnya tentang pemberi bantuan hukum atau LBH kampus dalam hal ini. Pemberian bantuan hukum diselenggarakan oleh Menkumham yang mana dilaksanakan oleh pemberi bantuan hukum, yang mana setelah itu Menkumham melakukan verifikasi yang juga akreditasi terhadap lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan untuk memenuhi kelayakan apakah pemberi bantuan hukum itu masih layak atau sudah tidak layak untuk memberikan bantuan hukum. Kemudian verifikasi ini dilakukan setiap 3 tahun sekali yang dilaksanakan oleh panitia khusus yang terdiri dari 3 unsur. Ada 4 unsur. Yang pertama itu kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan HAM, kemudian yang kedua akademisi, yang ketiga itu tokoh masyarakat, yang keempat itu lembaga atau organisasi pemberi bantuan hukum itu sendiri. Kemudian apa sih syarat dari LBH atau LBH kampus sebagai pemberi bantuan hukum? Yang pertama itu syaratnya dia harus berbadan hukum, of course. Kemudian yang kedua itu terakreditasi oleh Menkumham. Kemudian yang ketiga itu memiliki kantor atau sekretariat yang tetap. Kemudian yang keempat harus memiliki kepengurusan. Kemudian yang kelima itu memiliki program bantuan hukum. Kemudian kita bahas tentang hak LBH atau LBH kampus pemberi bantuan hukum. Apa saja hak-hak mereka menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011. Yang pertama itu melakukan rekrutmen terhadap advokat atau paralegal atau dosen atau mahasiswa di Fakultas Hukum atau Syariah. Kedua itu melakukan pelayanan bantuan hukum. Yang ketiga menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan yang lainnya. Kemudian yang keempat itu menerima anggaran dari negara untuk melaksanakan bantuan hukum. Yang kelima itu berhak mengeluarkan pendapat dalam membela perkara yang sedang ditangani. Yang keenam itu mendapatkan hak informasi dan data. Dan yang ketujuh itu mendapatkan hak imunitas. Dan itu yang terakhir. Kemudian kita bahas apa saja sih kewajiban dari LBH kampus sebagai pemberi bantuan hukum. Yang pertama itu lembaga ini harus melaporkan kepada menteri tentang program bantuan hukum, kemudian juga melaporkan setiap penggunaan anggaran negara yang digunakan untuk pemberian bantuan hukum. Kemudian juga harus menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bantuan hukum bagi advokat, para legal, dosen atau mahasiswa Fakultas Hukum atau Syariah. Kemudian menjaga kerahasiaan data, informasi atau keterangan yang diperoleh dari penerima bantuan hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani. Kemudian selanjutnya kewajiban dari LBH kampus yaitu memberikan bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang telah ditentukan dalam undang-undang, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 sampai perkaranya selesai. Apa sih saja? Setelah itu kita bahas tentang apa saja ketentuan dari pemberian bantuan hukum itu sendiri. Dalam hal ini ada beberapa ketentuan. Yang pertama itu pemohon bantuan hukum mengajukan permohonannya secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon atau uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hukum tersebut. Kemudian menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara. Setelah itu, di dalam dokumen tersebut juga harus melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa atau pejabat setingkat di tempat tinggal pemohon bantuan hukum. Kemudian pemohon bantuan hukum juga yang apabila tidak mampu menulis permohonan secara tertulis maka dapat mengajukan permohonannya secara lisan. Kemudian prosedur dari pemberian bantuan hukum tersebut. Yang pertama itu pemohon bantuan hukum mengajukan permohonan bantuan hukum kepada pemberi bantuan hukum.
tentu saja. Kemudian pemberi bantuan hukum dalam jangka waktu 3 hari setelah permohonan bantuan tersebut dinyatakan lengkap harus memberikan jawaban apakah menerima atau menolak dari permohonan bantuan hukum tersebut. Kemudian dalam hal permohonan bantuan hukum diterima, pemberi bantuan hukum memberikan bantuan hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari penerima bantuan hukum. Kemudian selanjutnya, dalam hal permohonan bantuan hukum tersebut ditolak, maka pemberi bantuan hukum harus mencantumkan alasannya mengapa mereka menolak terhadap permohonan tersebut. Kemudian ketentuan lainnya, ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum dapat diatur oleh peraturan pemerintah. Kemudian untuk menjadi pemberi bantuan hukum harus ada persiapan dari LBH kampus itu sendiri, yang mana ada beberapa persiapan yang harus dilakukan oleh LBH kampus itu untuk sebagai pemberi bantuan hukum. Yang pertama itu melengkapi syarat sebagai lembaga pemberi bantuan hukum, syarat-syaratnya harus dilengkapi. Kemudian mengaktifkan dan efektifkan LBH kampus sebagai laboratorium dan pemberi bantuan hukum. Kemudian merekrut advokat syariah, alumni syariah, dan melibatkan dosen atau mahasiswa yang mempunyai kecenderungan atau expert di bidang bantuan hukum. Kemudian menggandeng kerja dengan organisasi advokat seperti halnya APSI, KAI atau Peradi. Kemudian melakukan kerjasama atau melakukan MOU dengan pengadilan agama, misalnya Persbakum, Asosiasi Bank Syariah, seperti contohnya konsultan hukum. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan salah, apabila ada salah dan kurang, maka saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.